Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 609, Niat Baik, Wuzu. Setelah Ye Guan memasuki Wuzu, ia terkejut saat mengetahui bahwa energi spiritual Wuzu berlimpah. Tidak hanya itu, ia juga merasakan jejak asal-usul leluhur dalam energi spiritual tersebut. Tidak banyak, dan kurang murni, tapi memang itulah aura sumber leluhur. Pada saat ini, wanita tua di samping tiba-tiba berkata, "Di depan Anda adalah pegunungan Hengwu, dan Wuzong berada di dalam pegunungan ini." Kamu melirik ke pegunungan yang tak berujung dan bertanya, "Seberapa kuat Wuzong di Wuzu?" Wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Pertama, Ye Guan mengangguk sedikit. Sejujurnya, dia sedikit malu, karena orang lain pasti tidak akan meminjamkannya susunan teleportasi dengan mudah. Jika Anda memberi uang, tidak ada jaminan pihak lain tidak akan serakah. Wanita tua itu menambahkan, pendiri Wuzong, bernama Hengwu, adalah orang terkuat di alam semesta kita pada saat itu. Setelah dia mengalahkan lawan yang tak terkalahkan di seluruh alam semesta, dia mendirikan Wuzong, dan sejak itu, Wuzong menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh alam semesta, sekte pertama di alam semesta. Baru setelah Konfusius mendirikan akademi, alam semesta memiliki kekuatan yang dapat bersaing dengannya. Ye Guan memandang wanita tua itu, "Tuan, apakah itu wanita yang sebelumnya?" Wanita tua itu mengangguk, "Ya, itu adalah perguruan tinggi seni liberal yang dia dirikan." Ye Guan sedikit penasaran, sejauh ini, istri perempuan itu belum melakukan gerakan apapun. Apakah lawan menahan jurus pamungkasnya, istri? Wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, apakah Anda ingin langsung masuk, atau?" Ye Guan menoleh untuk melihat pegunungan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Masuklah." Dia tidak ingin membuang banyak waktu di tempat ini, jadi dia memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. "Ye Guan Dao, ayo pergi." Wanita tua itu mengangguk sedikit dan menghilang ke langit bersama Ye Guan. Segera, keduanya sampai di kaki sebuah gunung besar. Ye Guan mendongak dan melihat bahwa gunung itu begitu tinggi sehingga puncaknya tersembunyi di balik awan, dan beberapa istana megah menjulang. "Wuzong." Ye Guan mengikuti wanita tua itu ke gerbang gunung Wuzong. Begitu dia tiba, seorang lelaki tua muncul di depan mereka. Orang tua itu memandang Ye Guan dan mereka berdua, "Siapa yang kamu tunggu?" Ye Guan maju selangkah dan menyilangkan tinjunya. "Aku di sini, Ye Guan, di sini untuk mengunjungi Tuan Wuzong." Alis lelaki tua itu tiba-tiba berkerut, "Bukankah Master Sekte itu adalah orang luar yang ingin bertemu denganmu?" Pada titik ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Karena ada pil di depannya, Zuyuan dan merasakan kekuatan leluhur dalam ramuan itu, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba bergerak. Dia menatap Ye Guan, ekspresinya melembut. "Siapa namamu?" Ye Guan tersenyum tipis. "Ye Guan." Orang tua itu sedikit bingung karena dia belum pernah mendengar nama ini. Ye Guan berkata lagi, "Saya ingin memberitahu pemimpin sekte mulia Anda." Karena itu, dia mengeluarkan pil sumber leluhur lainnya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut. Pria ini sangat murah hati dan jelas bukan orang biasa. Setelah membaca ini, lelaki tua itu menyimpan dua pil asal leluhur dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan menunggu dengan tenang. Dia melihat ke dalam Wuzong. Jauh di dalam Wuzong, dia merasakan banyak aura misterius dan kuat. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu berbalik. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan berkata, "Yang mulia, ikuti saya." Ye Guan mengangguk. Ye Guan mengikuti lelaki tua itu ke aula besar. Lelaki tua itu memberi isyarat undangan, "Tolong." Ye Guan Dao, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke aula. Aula itu sangat kosong dan sunyi. Tak jauh di depannya, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan jubah ungu, dengan rambut seputih salju, digantung santai di belakang punggungnya, dengan tangan di belakang punggungnya berdiri di platform tinggi dan melihat ke bawah. Ye Guan memiliki kekuatan penindasan yang tak terlihat. Ye Guan sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka kalau kepala Wuzong sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Perasaan tertekan semakin kuat. Ye Guanjing penuh perhatian, tidak rendah hati atau sombong. "Sekte Guru, saya datang ke sini kali ini untuk meminjam formasi sekte Anda untuk meninggalkan tempat ini."
Langsung ke intinya, wanita itu menuruni tangga dengan perlahan. Setiap kali dia melangkah maju, tekanan yang tak terlihat menjadi lebih kuat. Kamu memandang wanita itu, tubuhnya tenang. Segera, wanita itu berjalan ke arah Ye Guan. Dia sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, orang luar. Ye Guan mengangguk, wanita itu bertanya lagi, apa yang bisa kamu berikan padaku? Ye Guan membuka telapak tangannya, dan gumpalan asal-usul leluhur muncul di telapak tangannya. Zuyuan, wanita itu melirik untaian asal-usul leluhur di telapak tangannya dan berkata dengan ekspresi tenang, itu saja. Ye Guan bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan? Wanita itu mengulurkan jarinya yang seperti batu giok. Ye Guan sedikit mengangguk dan mengeluarkan 10 sumber leluhur. Wanita itu menatap Ye Guan, 100, asal-usul ratusan nenek moyang. Ye Guan terdiam, ratusan leluhur, sejumlah besar uang. Tentu saja, baginya itu hanya gerimis. Wanita itu berkata, jika tidak, silakan kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, tapi saat ini, Ye Guan mengeluarkan 100 sumber leluhur. Wanita itu berhenti dan berbalik, alih-alih melihat sumber leluhur, dia menatap Ye Guan. Mata saling berhadapan, wanita tersebut memiliki wajah lonjong, mata phoenix, dan ciri wajah yang sempurna, terutama rambut putihnya yang memberikan sentuhan kecantikan spiritual pada wanita tersebut. Namun, auranya begitu besar, terutama mata phoenixnya yang membuat orang merasa seperti ditelanjangi saat menatapnya. Ye Guan menatapnya dengan mata tenang, pikiran tenang dan ketenangan. Pria kuat semuanya kuat dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Dia telah melihat terlalu banyak pria kuat. Pada saat ini, wanita berambut putih itu tiba-tiba melirik ke 100 sumber leluhur di telapak tangan Ye Guan, lalu berkata, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu, dan kemudian mengambil semua sumber leluhur darimu? Ye Guan berkata dengan tenang, saya telah mempertimbangkan aspek ini. Wanita berambut putih itu memandang ke arah Ye Guan, cukup penasaran, kalau begitu kamu berani menunjukkan begitu banyak sumber leluhur. Ye Guan berkata dengan serius, saya tahu Anda mungkin membunuh seseorang untuk merebut harta karun itu karena godaan yang sangat besar. Bagaimanapun, sumber leluhur sangat berharga, tetapi saya dapat mengambil begitu banyak sekaligus. Anda pasti berpikir dalam hati bahwa pasti ada lebih banyak dalam diri saya, seperti yang dapat Anda bayangkan. Saya masih memiliki banyak hal di tubuh saya, tetapi saya masih bersedia menunjukkan kebaikan saya terlebih dahulu dan memberitahu Anda bahwa saya datang ke Wuzong kali ini bukan untuk bermusuhan dengan Wuzong, tapi untuk pergi dengan bantuan susunan teleportasi Guizong di sini. Tulen, ketika dia datang ke sini, dia sudah memikirkan banyak kemungkinan, salah satunya adalah Wuzong tidak bisa menahan godaan, lalu membunuh orang untuk merebut harta karun itu. Meski begitu, dia tetap rela menunjukkan kebaikannya terlebih dahulu. Keluarlah dan bersikap baiklah kepada orang lain. Dia tidak percaya bahwa setiap orang tidak punya otak dan akan membunuh orang serta merampas harta karun di setiap kesempatan. Wanita itu menatap Ye Guan. Jika aku benar-benar ingin membunuh seseorang dan merebut harta karun itu, apa yang akan kamu lakukan? Ye Guan berkata dengan tenang, senior baru saja mengatakan bahwa dia menginginkan 100 sumber leluhur. Tapi dia sebenarnya ingin aku mundur saat menghadapi kesulitan, bukan? Wanita itu terkekeh, tetapi Anda tidak melakukannya. Tidak, saya mungkin meremehkan sumber daya keuangan Anda. Ye Guan berkata dengan serius, senior, formasi itu tidak bisa digunakan. Wanita itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata dengan tenang, itu tidak dapat digunakan lagi ribuan tahun yang lalu. Ye Guan bingung, kenapa? Wanita itu berkata, formasinya rusak, sekalipun tidak rusak, tidak dapat digunakan. Karena mengaktifkan formasi memerlukan terlalu banyak sumber leluhur. Bahkan sekte bela diri saya tidak mampu membeli begitu banyak sumber leluhur. Ye Guan mengerutkan kening, sedikit bingung. Apakah dia benar-benar ingin melawan segel yang ditinggalkan oleh Senyi? Sangat berbahaya baginya untuk tinggal di tempat ini sekarang, karena begitu dewa palsu datang ke sini, dia akan kesakitan. Saat ini, wanita itu tiba-tiba menyingkirkan Zuyuan di depannya. Ye Guan tercengang. Apa-apaan, wanita itu memandang Ye Guan. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak akan merampok nenek moyangmu. Ye Guan bingung, bagaimana denganmu, pemimpin sekte? Wanita itu berkata dengan tenang, apakah kamu tidak ingin keluar, saya akan membantumu menemukan jalan. Ye Guan buru-buru bertanya, apa yang bisa kulakukan?
Wanita itu berkata, saya sedang memikirkannya. Kamu Guan? Wanita itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wuzong, aku akan mengingini sedikit leluhurmu, jangan khawatir, aku akan menemukan cara jika aku bilang aku bisa, kamu tinggal di Wuzong dulu, dan ketika aku pikirkan cara, aku akan membantumu keluar. Ye Guandao, berapa lama? Wanita itu mengacungkan jarinya. Ye Guandao, suatu hari, wanita itu menggelengkan kepalanya, 1 tahun. Ye Guan menatap wanita itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu berpikir sejenak lalu berkata, 1/2 tahun. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Nak, aku tidak punya banyak waktu. Aku akan memberimu 3 hari. Dalam 3 hari, kamu harus menemukan cara untuk mengeluarkanku dari sini. Jika tidak, kamu harus kembali asal-usul leluhurku kepadaku. Wanita itu terdiam. Kamu memandang wanita itu, oke. Wanita itu menggelengkan kepalanya, bukan 3 hari, 10 hari, setidaknya 10 hari. Ye Guan terdiam. Wanita itu menambahkan, hanya ada 2 cara untuk keluar dari sini. Yang pertama adalah dengan menghancurkan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Shen Yi, dan yang lainnya adalah dengan menggunakan susunan teleportasi. Segel Shen Yi menjadi lebih kuat ketika kuat, dan itu tidak dapat dipatahkan sama sekali. Oleh karena itu, kita hanya dapat melewati susunan teleportasi, dan susunan teleportasi tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah susunan teleportasi diperbaiki? Wanita itu mengangguk, selama kamu punya cukup uang, tidak apa-apa. Kamu memandang wanita itu dan kemudian berkata, kalau begitu aku akan menunggu selama 10 hari. Wanita itu mengangguk sedikit, kamu boleh tinggal di Wuzong selama periode ini. Tapi ada beberapa tempat yang tidak boleh kamu datangi. Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, wanita itu menatap keluar aula dan sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk muncul di belakang wanita itu seperti hantu. Orang tua bungkuk itu menatap keluar aula dan berkata dengan muram, Sekte Guru, orang ini dapat menghasilkan ratusan sumber leluhur sesuka hati, yang berarti dia harus memiliki pembuluh darah leluhur di tubuhnya. Wajah wanita itu tanpa ekspresi, tentu saja saya tahu dia memiliki darah leluhur. Orang tua bungkuk itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, lalu mengapa pemimpin sekte tidak? Saat dia berbicara, dia membuat gerakan memotong. Wanita itu memandang lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, jika kamu ingin membunuh seseorang dan merampas harta karun itu, bukankah kamu harus menyelidiki terlebih dahulu asal-usul orang tersebut? Orang tua bungkuk itu berkata dengan tergesa-gesa, saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Wanita itu melihat sosok buram di luar istana di kejauhan dan berkata dengan tenang, kamu memiliki kekuatan yang kuat di belakangmu, aku akan menjadi temanmu, jika kamu tidak kuat. Saat dia berbicara, matanya perlahan menjadi dingin. Terima kasih kepada teman buku 59.941.854, Pendekar Dugu Jiuhan, Fu Suixian, Lelaki Gei Tuan Luan, Penguasa Satu Pedang dan Tak Terkalahkan, Pahlawan 112.233 dan teman-teman lainnya atas penghargaan dan dukungannya. Pembaruannya tidak sekuat sebelumnya. Maaf, orang harus menerima usia tua, tenaga dan tubuhnya sudah tidak sebaik saat masih muda, ada pepatah yang mengatakan, ketika orang sudah mencapai usia parubaya, mereka sudah tidak berdaya. Saya telah menulis buku selama 8 atau 9 tahun, dan saya tidak lagi muda. Pembaca yang membaca buku saya pasti masih sangat muda. Bab 610, di luar Tao sejak lahir, teman, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Alasan kenapa dia tidak memilih untuk mengambil tindakan adalah karena, seperti yang dia katakan tadi, dia tidak akan mengambil tindakan gegabah tanpa menyelidiki asal-muasal pihak lain. Lagi pula tidak perlu terburu-buru, wanita itu berbalik dan pergi. Di luar istana, Ye Guan tidak memilih untuk berkeliaran di sekitar Wuzong, dia datang ke kediaman yang diatur oleh Wuzong untuknya. Setelah memasuki ruangan, dia memasang larangan di dalam ruangan dan kemudian memasuki menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil, Mu Yuan muncul di depannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, Senior, apakah kamu ingin berbicara tentang Wuzong? Mu Yuan mengangguk, lalu berkata, saya mengerti maksud Anda. Bersikap baik kepada orang lain dan menjalin hubungan baik adalah hal yang wajar. Namun,
Tuan, Anda mungkin telah meremehkan kejahatan sifat manusia. Ye Guan berkata dengan tenang, saya mengerti bahwa sifat manusia itu serakah, ini adalah hal yang normal. Mu Yuan memandang Ye Guan, jadi, Tuan muda bertaruh pada kemanusiaan Wuzong. Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak bertaruh. Mu Yuan bingung, itu, Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kitalah yang meminta bantuan dari Wuzong. Karena kita meminta orang lain, tentu saja kita harus memberi manfaat. Lagi pula, orang lain tidak berhutang apapun kepada kita. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana mereka harus melakukannya, itu urusan mereka. Mu Yuan melirik Ye Guan dengan ekspresi rumit. Apa yang harus dilakukan? Faktanya, meskipun mereka sekarang disegel dan dibudidayakan, dengan kekuatan Ye Guan saat ini dan orang-orang kuat di menara, jika mereka berusaha keras, Wuzong ini benar-benar tidak akan mampu mengalahkannya. Tahukah Anda, setelah peleburan Ye Guan dan Ao Qian-Qian, mereka bisa bertarung dengan segel. Tapi seperti yang Ye Guan katakan, karena Anda meminta bantuan orang lain, secara alami Anda harus memiliki sikap dan pendekatan untuk meminta bantuan orang lain. Anda tidak bisa datang dan merampok seseorang hanya karena mereka mungkin ingin menyakiti Anda, bukan? Ye Guan duduk bersila dan berkonsentrasi. Dalam perjalanannya, dia menemukan bahwa cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan berjuang dan mengembangkan pikirannya. Tak perlu dikatakan lagi, berjuang, hanya dengan mendorong diri sendiri hingga batasnya melalui pertarungan hidup dan mati berulang kali. Anda dapat menembus batas dan mencapai tingkat lain, dan mengembangkan pikiran seperti mengasah pisau. Anda perlu merenungkan diri sendiri semua meluangkan waktu dan senantiasa memeriksa diri sendiri hati, mengenali hati, dan pasrah hati. Pertarungan adalah melatih tubuh fisik, mengolah pikiran berarti memupuk jiwa. Keduanya sangat diperlukan, alam semesta yang sebenarnya. Di sebelah utara, di hamparan salju yang luas, seorang pemuda berjubah hitam berjalan perlahan. Angin dingin menderu-deru, dan pemuda itu menghadap angin. Pemuda ini adalah Ye Qing. Sekarang, di bawah pelatihan Guan Xuan Universe, Ye Qing telah mencapai level Kaisar Takdir. Dia adalah jenius paling jahat setelah Ye Guan, Ye An dan Ao Qian-Qian. Guan Xuan Universe berusaha keras untuk mengembangkan kelompok jenius yang sama seperti Ye Guan. Tidak hanya menyediakan sumber daya yang terbaik, tetapi juga memberikan bimbingan dari guru-guru terkenal. Oleh karena itu, peningkatan Ye Qing dan yang lainnya sangat menakutkan. Tidak hanya Guan Xuan Universe, Zen Universe juga berupaya keras dalam membina generasi muda. Dan kini, baik itu alam semesta nyata maupun alam semesta Guan Xuan, sejak kerjasama kedua pihak, kedua alam semesta telah memasuki masa perkembangan pesat. Bagi makhluk di kedua alam semesta, ini adalah saat terbaik. Baik itu alam semesta nyata atau alam semesta Guan Xuan, para jenius terus bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi. Dan kini, sungai waktu yang panjang menjadi ajang pembuktian kedua alam semesta tersebut. Meski alam semesta sejati dan alam semesta Guan Xuan telah hidup berdampingan secara damai, persaingan antara kedua alam semesta tersebut selalu ada antara alam semesta sejati dan alam semesta Guan Xuan di bawah bimbingan alam semesta. Kedua alam semesta tidak lagi saling menargetkan. Monster jenius dari dua alam semesta, tujuan mereka saat ini adalah sungai waktu, era lama, dan Ye Guan. Kanan, sekarang target monster jenius di kedua alam semesta adalah Ye Guan. Karena Ye Guan saat ini adalah orang paling jahat di alam semesta Zen dan alam semesta Guan Xuan, dan menjadi incaran semua orang jenius dan pelaku kejahatan. Target Ye Qing juga adalah Ye Guan, harus dikatakan bahwa tujuannya selalu pada Ye Guan. Pada saat ini, Ye Qing berhenti dan melihat ke arah gunung salju di kejauhan. Di puncak gunung salju, samar-samar terlihat sebuah kuil kuno. Ye Qing menyeringai, "Tuan, kami di sini." Sebuah suara terdengar di kepala Ye Qing, "Ayo." Ye Qing mengangguk dan terus berjalan. Dalam perjalanan, suara itu tiba-tiba berkata, "Saya mendengar bahwa Ye Guan telah memasuki zaman lama, dan dia telah mencapai alam kaisar." Ye Qing sedikit mengangguk. "Aku tahu." Suara itu berhenti berbicara. Ye Qing tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda ingin memberitahu saya untuk tidak menargetkan saudara Ye Guan." Suara itu mendesah dengan suara rendah. Dia terlalu jahat, dan dia diberkati dengan banyak bos besar yang diam-diam mengolahnya. Jika Anda menargetkannya, dan suatu hari Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat menangkapnya, tidak peduli seberapa keras Anda mengejarnya,
aku khawatir suasana hatimu akan runtuh. Ye King berkata dengan lembut, Guru, beritahu saya, jika saudara Ye Guan dan saya tidak memiliki siapapun untuk membimbing kami, dan kami berdua berkembang dengan bebas, siapa yang akan lebih kuat? Setelah terdiam beberapa saat, suara itu berkata, bagaimana menurutmu? Ye King tersenyum dan berkata, ketika kami berada di klan Ye, baik dia maupun saya tidak memiliki siapapun untuk membimbing kami. Namun, posisi putra mahkota masih menjadi miliknya. Saya belum bersaing dengannya. Tentu saja, saya yakin karena dia memang lebih baik dari saya. Nanti, dengan bantuan Anda, Guru, saya pikir saya harus bisa mengungguli dia. Saat itu, saya masih merasa sedikit malu dan merasa itu tidak adil baginya. Tetapi saya tidak pernah berpikir seperti itu, dia sebenarnya adalah putra dari ahli pedang di dunia. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Suara itu berbisik, apa yang terjadi selanjutnya? Ye King menepuk-nepuk salju di tubuhnya, lalu berkata sambil tersenyum, kemudian, saya melihat saudara Ye Guan mewarisi alam semesta Guangxuan dan kemudian melangkah semakin jauh. Saya berbahagia untuknya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Suara itu sunyi, Ye King tersenyum dan berkata, Tuan, apakah Anda khawatir saya cemburu pada saudara Ye Guan? Suara itu berkata, saya khawatir tentang hal ini. Ye King berkata dengan tenang, saya tidak akan iri pada saudara Ye Guan. Suaranya sedikit penasaran, kenapa? Ye King menatap kuil kuno yang semakin dekat dan dekat di kejauhan, dan berkata dengan lembut, saudara Ye Guan adalah putra ahli pedang di dunia. Identitas ini sangat membantunya, tetapi tidak sebuah kendala. Masa depan seluruh alam semesta membebaninya. Suara itu berkata, benar. Ye King melanjutkan, selanjutnya, dengan bantuan Anda, Guru, saya telah mencapai jauh melampaui titik awal orang biasa, dan saya sangat puas. Orang harus tahu bagaimana menjadi puas. Jika Anda tidak tahu bagaimana menjadi puas, dan terus membandingkan dirimu dengan orang lain, pada akhirnya kamu akan terjerumus ke dalam rintangan yang jahat. Suara itu tersenyum dan berkata, bagus. Ye King menepuk-nepuk salju di dadanya lagi, dan kemudian berkata, setelah cobaan ini selesai, aku akan pergi ke sungai waktu yang panjang untuk mengalir kembali ke tahun-tahun yang lalu, dan kemudian menyusul saudara Ye Guan dan bertarung dengannya lagi. Teman-teman, selalu harus ada tujuan. Suara itu tertawa dan berkata, dalam pertarungan, saya juga ingin melihat seberapa jauh pencapaian si kecil itu sekarang. Ye King tertawa, dan begitu dia tersenyum, badai salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tenggorokannya, menyebabkan dia batuk. Tidak lama kemudian, Ye King datang ke pintu kuil kuno. Ada lampu minyak di pintu kuil kuno, angin dan salju tersapu, tetapi lampu minyak tidak bergerak sama sekali. Ye King berjalan ke pintu kuil dan menepuk pintu dengan lembut, tapi tidak ada gerakan. Ye King mengetuk pintu lagi. Klik, pintu kuno tiba-tiba terbuka, dan wajah tua kurus muncul di depan Ye King. Orang tua itu menatap Ye King dan tidak berkata apa-apa. Ye King membuka telapak tangannya, dan sebuah liontin giok muncul di tangannya. Senior You Wei memintaku untuk datang ke sini. Ketika lelaki tua itu melihat liontin giok itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera membuka pintu dan berkata, silakan masuk. Ye King membungkuk sedikit dan kemudian berjalan ke dalam kuil. Hal pertama yang dilihatnya adalah halaman. Itu tidak besar dan ditutupi dengan batu biru. Melihat Ye King, biksu itu memandangnya dan memberinya sedikit hormat. Ye King juga dengan cepat mengembalikan hadiah itu. Di bawah kepemimpinan biksu tua, Ye King memasuki aula utama. Ada seorang Buddha tanah liat kuno, yang khusyuk dan khusyuk. Biksu tua itu membungkuk sedikit, lalu menoleh ke arah Ye King ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya tidak ingin menjadi biksu. Biksu tua itu tidak berkata apa-apa, tapi mengeluarkan satu set jubah biksu dan menyerahkannya kepada Ye King. Pakailah. Ye King tidak menolak dan langsung mengenakan pakaian biksu itu. Beku tua itu berkata lagi, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye King mengikuti biksu tua itu ke pintu belakang kuil. Dia membuka pintu belakang. Di luar, angin dan salju menderu-deru, setajam pisau. Biksu tua itu menunjuk ke tanah. Ye King melihat dan melihat jejak kaki yang tumpang tindih di tanah. Ye King sedikit bingung. Biksu tua itu mengatupkan tangannya dan berkata, teruslah berjalan. Ye King ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, apakah ini ziarah? Biksu tua itu mengangguk.
Ye King bertanya lagi, siapakah orang suci ini? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, jangan terlalu banyak bicara. Ye King mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Dia melangkah keluar dari pintu kuil, tapi begitu dia melangkah keluar, dia tertegun. Semua basis budidaya disegel, Ye King tertegun. Dia menoleh untuk melihat biksu tua itu mengangguk, ayo pergi. Setelah Ye King terdiam beberapa saat, dia mengangguk, dia berbalik dan mengikuti jejak kaki ke kejauhan. Segera, sosok Ye King menghilang ke dalam angin dan salju di kejauhan. Setelah melihat Ye King pergi, biksu tua itu berbalik dan berjalan ke kuil dan menutup pintu. Saat ini, dua orang muncul di luar gerbang kuil. Itu adalah Master Pena Dao Dao, dan pria di sampingnya adalah Master Tanpa Batas. Tuan Tanpa Batas melihat sosok Ye King yang menghilang di kejauhan dan berkata dengan lembut, sebenarnya, orang yang kamu pilih di awal bukanlah Ye Guan, tapi pria kecil ini. Pemilik pena jalan melihat ke kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Guru Tanpa Batas menoleh untuk melihat Master Pena Dao, sedikit mengernyit, tidak, jika targetmu adalah si kecil ini dan bukan Ye Guan, lalu mengapa kamu melakukannya nanti? Pemilik kuas Dao Dao berkata dengan tenang, Ye Guan tidak pernah berada di bawah kendaliku. Tuan Tanpa Batas tercengang. Pemilik pena Dao berkata dengan lembut, dia telah berada di luar Tao sejak dia lahir, Dadao tidak punya hak untuk mengendalikannya, dan tidak berani mengendalikannya. Dia telah berada di luar Tao sejak dia lahir. Bukankah dia brengsek? Setelah Tuan Tanpa Batas terdiam beberapa saat, penisku meledak. Bersambung.